Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eri Parlindungan dengan NIM 123111030 mata kuliah Teknik Riset Operasional. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai FAM dari studi kasus yang sudah diberikan. Pertama, di studi kasus itu ada gudang atau tujuan dengan T1, T2, T3, T4 dengan supply seperti gudangnya itu gudang 1 dengan isinya adalah 8, 6, 10, 9 dengan supply 120. Gudang 2 atau G2 itu ada 9, 12, 13, 7, 80 dan G3 ada 14, 9, 16, 5 dan 100 dengan demandnya T1 senilai 70, T3 senilai 90, T3 senilai 60 dan T4 senilai 80 dengan supply total yaitu 300. Oke, di sini langkah pertama yaitu kita hitung dulu penalti. Baris G1 itu biayanya ada 8, 6, 10, 9 dan yang dicari adalah terkecil, dan kedua yang terkecil itu 8. Jadi penaltinya dicari dengan 8 kurang 6 adalah 2. Berikut juga dengan sama juga dengan G2 yaitu biayanya ada 9, 12, 13, dan 7. Terkecilnya 7 dan yang kedua adalah 9. Jadi 9 kurang 7 adalah 2. Diikuti dengan garis G3 yaitu ada 14, 9, 16, 5. Yang terkecil adalah 5, yang terkecil kedua adalah 9. Jadi 9 kurang 5 adalah 4. Terus kita cari juga di kolom T1 yaitu biayanya ada 8, 9, 14. Kita cari yang terkecil kedua, pertama adalah 8, terkecil kedua adalah 9, jadi 9 kurang 8 adalah 1. T2 juga demikian sama yaitu 6, 12, 9. Terus kita cari yang terkecil adalah 9 kurang 6 adalah 3. Kolom T3 juga sama, 10, 13, 16 kita uraikan jadi 13 kurang 10 adalah 3. T4 juga sama, kita uraikan 9, 7, 5 dengan penalti adalah 7 kurang 5 adalah 2. Terus langkah kedua setelah menentukan penalti, kita cari penalti yang paling banyak. Penalti terbesar adalah 4 pada garis G3, biaya terkecil adalah 5 pada T4. Maka alokasinya adalah min 100, 180, 100,80 jadi 80. Jadi G3 dan G3 ke T4 adalah 80. Sisa supply G3 adalah 20, demand T4 adalah 0. Terus kolom T4 itu dicoret karena sudah habis. Jadi langkah ketiga itu kita ulang lagi penalti yang ada. Jadi kita masukkan semua nilainya seperti ini. Gudang T1, T2, T3 harusnya ada T4 tapi karena sudah habis makanya dicoret. Jadi ada gudang 1 8, 6, 10, 120, G2 8, 12, 13, 80, G3 14, 9, 16, 20. Seperti biasa kita ulang lagi cara tersebut mencari penalti yang baru. Baris G1 yaitu 8, 6 jadi 2. Baris G2 adalah 12, 9 jadi 3. Baris G3 adalah 14 kurang 9, 5. Di kolomnya ada 9 kurang 8, 1. Di kolom T2 ada 9 kurang 6, 3. Kolom T3 nya ada 13 kurang 10 sama dengan 3. Terus penalti terbanyak itu ada pada G3 senilai 5 dan biaya terkecil G3 adalah 9 pada T2. Maka alokasinya adalah min 20 dan 90 sama dengan 20. Berarti isi G3 ke T2 adalah 20. Jadi sisa G3 itu habis dan demand T2 sama dengan 70. Terus langkah keempat kita ulangi lagi seperti berikut, tetapi G3-nya atau gudang 3-nya kita kosongkan atau kita coret karena sudah habis. Berarti gudang T1, gudang G1, G2. T1-nya ada 8, T2-nya ada 6, T13-nya ada 10 dan suplainya 120. Di G2 juga demikian sama, 9, 12, 13, 80. Berarti demand-nya T1 adalah 70, T2 adalah 70, T3 adalah 60. Oke, kita akan cari lagi penalti barisnya. Seperti cara yang di atas, G1-nya adalah 8 kurang 6 adalah 2, 12 kurang 9 adalah 3, di kolomnya ada T1,
T1 sama dengan 9 kurang 8 sama dengan 1, 12 kurang 6 adalah 6, 13 kurang 10 adalah 3. Penalti terbesar adalah 6. Ini ya teman-teman, yang ada di T2. Biaya terkecil di T2 adalah 6. Berarti T2 adalah 6. Jadi 6 dan 6. Maka alokasi minimal adalah 120 dan 70. Oke. Jadi isi G1 T2 sama dengan 70. Jadi sisa G1 adalah 50 dan T2 itu habis. Jadi langkah kelima itu seperti langkah yang sebelumnya juga, ada gudang G1 G2 mencari penalti baru. T1 dan T3, kenapa T2-nya nggak ada? Karena T2 di sini sudah habis. Jadi gudang G1 itu ada T1-nya 8, T3-nya 10 dan supply-nya 50. Gudang G2 itu ada 9, 13 dan 80. Kita demand-nya adalah T1-nya 70, T3-nya 60. Kita cari lagi penalti pada baris G1. 10 kurang 8 sama dengan 2, 13 kurang 9 sama dengan 4. Terus kita cari juga yang di kolom. 9 kurang 8 adalah 1, 13 kurang 10 adalah 3. Penalti terbesarnya adalah di 4, dan biaya terkecil pada G2 adalah di T1 yaitu 9. Maka alokasi minimalnya adalah 80 dan 70. Jadi isi G2 dan T1 adalah 70. Jadi sisa G2 adalah 10 dan T1 adalah habis. Terus langkah 6, langkah tersisa adalah G1 ke T3 adalah 50, G2 T3 adalah 10, demand T3 adalah 60. Dan ini adalah tabel alokasi VAM-nya. Kita buat lagi, jadi ada gudangnya ada 3 gudang dan ada 4 T, dan ada supply dan demand. Pertama, gudang 1 itu T1-nya 0, T2-nya 70, T3-nya 50, T4-nya adalah 0 dan supply-nya 120. G2-nya adalah T1-nya 70, T2-nya 0, T3-nya 10, T4-nya 0 dan supply-nya 120. Supply-nya 80. G3-nya adalah T1-nya 0, T2-nya 20, T3-nya 0, T4-nya 80 dan supply-nya adalah 100. Dengan demand T1 70, T2 adalah 90, T3 adalah 60, T4 adalah 80. Berarti rumusnya adalah biaya alokasinya, biaya sama dengan alokasi kali biaya. Jadi G1 ke T2 adalah 70 kali 6 itu 420, 50 kali 10 adalah 500, 70 kali 9 adalah 630, 10 kali 13 adalah 130, 20 kali 9 adalah 180, 80 kali 5 sama dengan 400. Dari semua ini kita totalkan. Jadi 420 tambah 500 tambah 630 tambah 130 tambah 180 tambah 400 sama dengan 2260. Perbandingan, jadi hasil VM-nya adalah 2260. Jadi soal selanjutnya adalah perbandingan hasil dari 3 metode adalah NWC adalah 2580, less cost adalah 2380, dan hasil VAM yang tadi kita cari adalah 2260. Yang pertama, perbedaan konsep NWC, less cost, dan VAM. Pertama, NWC atau Northwest Corner mulainya dari pojok kiri ke atas, tidak melihat biaya, paling mudah tetapi biasanya lebih mahal. Less cost method memilih biaya terkecil terlebih dahulu, biasanya lebih hemat dibanding NWC. Dan Vogel Approximation Method atau VAM yang kita cari bersama-sama itu menggunakan penalti, memilih prioritas distribusi berdasarkan kerugian terbesar jika tidak dipilih, biasanya menghasilkan solusi awal paling mendekati optimal. 2. Yaitu metode untuk mencari solusi optimal. Setelah solusi awal diperoleh, perusahaan dapat menggunakan metode MODI, Modified Distribution, metode stepping stone. Tujuannya mengecek apakah solusi sudah optimal dan menurunkan biaya distribusi lagi bila nanti bisa diperbaiki. Jadi dari ketiga metode yang sudah kita pelajari yaitu NWC, least cost method, dan VAM atau Vogel Approximation Method, cost yang paling sedikit adalah VAM yaitu 2260. Mungkin sekian dulu penjabaran saya tentang mata kuliah teknik riset operasi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan atau kurang dalam penjelasannya. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye bye.